dagang pakai penglaris gitu, Cong. Wah, sekarang nggak perlu, Cong. Nggak perlu penglarisnya ini aja. Di viral video aja, video viral di medsos. Jadi penglarisnya langsung dari ini Allah nulis lewat dia nih, sampai vilarin. Mantap gitu kan. Jadi nggak perlu pakai jin, nggak usah pakai jin. Jeans boleh jeans boleh jeans boleh, kalau jin jangan. Iya itu dia. Selamat datang yang tenang, mari dengarkan podcast kepedean, podcast kepedean, podcast kepedean. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel podcast Kepedean bersama dengan gua Panji. sama gua Dimas. Iya. Ini udah episode ke-10 nih. Iya. Episode 10. Nggak berasa kita sudah 10 episode. Iya. Ntar lagi kita bakal menanjak terus nih. Iya. Amin. Ya robbal alamin. Hari ini kita bakal ngebahas soal ini, Cong. Apa nih? Apa ya? Fenomena-fenomena yang lagi saat ini, Cong. Bukan dibilang juga nggak banget, tapi menjadi fenomena yang menarik yang buat dibahas. Apa tuh? Seperti kita tadi membahas soal tolong menolong. Ya bagi kebudayaan kita doang, sebagai kita kan tolong menolong. Tapi ada fenomena-fenomena lain yang perlu kita bahas di situ, Cong. Di balik itu ya, di dalam situ ya. Ya sih. Memang kalau menurut lu sekarang zaman sekarang tuh kayak gimana, Cong? Maksudnya fenomena maksudnya ya orang zaman sekarang lah kayak gitu. Ya kalau kita tahu ya orang zaman sekarang kan identiknya gini, Jong, karena terlalu sibuk. Sibuknya terlalu sibuk kerja terlalu sibuk, akhirnya menjadi individual gitu, Jong. Memikirkan diri sendiri aja. Terus ya jadi karena memikirkan diri sendiri aja, jadi kadang-kadang kurang empati, kurang simpati ke orang gitu-gitu loh, Jong. Ya kan sebenarnya kan kita kan nih orang timur ya, kalau kita timur kan. Jadi kan kebudayaan kita itu kan misalnya tolong menolong, tenggang rasa gitu. Ya. Kalau individual itu kan kita nyontoh orang barat, Cong. Betul. Ya kan, kalau mereka individual banget gitu, penting diri sendiri. Nah, itu sih kalau zaman sekarang kayak kita terbawa ke sana gitu ya. Jadi banyak anak-anak muda zaman sekarang atau ya masyarakat pada umumnya lebih cenderung gitu, Cong, individual. Jadi mementingkan diri sendiri lah Ya, gitu. walaupun memang sebenarnya kebanyakan ya, tapi nggak semua berarti ya kalau kebanyakan itu kan. Nah, jadi banyak orang yang kurang simpati. Misalnya ada orang kesusahan juga kurang. Kadang-kadang tetangga sebelah susah kita nggak tahu, Cong. Iya, kan contoh kecil itu kan. Iya. Kita tetangga lagi susah, tetangga kita lagi nggak bisa makan, kita juga kadang nggak tahu. Karena kita mungkin di dalam rumah juga ngerem bertelur. Ternyata terceplok mau di dada. Iya, kadang-kadang kita tetangga sebelah rumahnya kita nggak tahu namanya siapa. Iya. Itu mungkin yang rumah elit, Cong, yang rumahnya gede. Kalau yang rumah kayak kita mah iya. Tahu ya. Gak berlebihan ya. Berlebihan tuh. Nah, tapi ada juga mungkin di komplek-komplek yang gak gede-gede banget kayak rumah gue lah ya. Ada juga mungkin yang tetangga sebelahnya jarang tegur sapa. Iya, tegur sapa. Jadi kita kadang nggak tahu siapa sih namanya gitu loh. Parah juga. Iya, jadi kadang begitu. Jadi lebih kayak itu gue bilang. Sebenarnya ada triknya tuh, Cong, kalau mau kayak gitu, Cong. Lu antar makanan ke rumahnya, Cong, biar tahu ini orangnya. Lihat tuh gitu, Cong. Iya, kadang begitu, Mas. Jadi tapi di balik semua itu masih banyak kok orang-orang baik sebenarnya, Cong. Iya, jadi tapi kebanyakan tereksposnya tuh begitu aja. Sebenarnya yang buruk-buruk aja gitu ya. Sebenarnya masih banyak yang baik-baik. Ya lagi kayak di pandemi kayak gini ya, Cong, ya. Kan banyak orang tuh sekarang yang kesulitan keuangan. Betul. Penghasilannya berkurang jauh, drastis, kehilangan pekerjaan. Betul. Itu kan pasti juga banyak kan di lingkungan lu, ada nggak, Cong, tuh yang orang bantu sedekah gitu. Iya. Kayak gue nih pengalaman nih di rumah gue pribadi gitu, Cong. Jadi di lingkungan rumah gue setiap hari Jumat tuh ada, Cong, naro sembako lah ya. Sembako digantung-gantungin, kebetulan digantunginnya di depan rumah gue, Cong. Iya. Jadi siapapun boleh ngambil. Iya dong lu. Kamu sepuasnya kan? Enggak, tapi tetap diatur, Cong. Jadi satu orang cuma boleh ngambil satu bungkus. Jadi misalnya ada beras, ada minyak gitu. Jadi ngambil boleh secukupnya gitu ya, untuk hari itu ya. Kalau dia ngambil beras, minyak apa, dia buka toko saya. Jadi tokonya sembako ya. Jadi ada minyak, ada beras, ada telur, ada mie instan, ada sayur. Jadi boleh, tapi ngambil cuma boleh satu. Jadi setiap orang bisa ngambil beras doang boleh. Oh, sini gue butuhnya cuma kecap nih, ambil kecap. Ya karena juga ada kalau di lingkungan gue tuh mungkin atau di lingkungan jalan lain juga pernah lihat. Jadi orang tuh tiap Jumat juga misalnya ngumpulin donasi untuk beli makan, nanti dibagiin ke
warga sekitar atau orang-orang di sekitarnya gitu. Itu kan contoh kecil sebenarnya karena kita masih banyak yang baik, Cong. Iya, jadi sekarang tuh nggak ya individual banget juga ya. Cuma memang harus ada yang memulai. Iya. Nah, kadang orang kita tuh kalau memulai duluan, kadang kan dipikirnya, oh lu sosokan lu. Iya. Gitu, udah takutnya begitu duluan. Padahal kan enggak. Itu jadi kata gue selama pandemi ini akhirnya muncul juga, Cong, sifat-sifat yang perilaku-perilaku yang kayaknya nggak ada ternyata masih ada, Cong, kayak gitu-gitu kan. Kayak kemarin juga tuh kalau lihat di kayak di medsos tuh ini, Cong, kalau orang dagang tuh khususnya yang jual tuh kasihan, udah tua, dibikin viral, Cong, ke video. Tolong beli, tolong gitu. kalau lewat sini dagangnya ramein. Iya, gitu. Kan berarti kan masih ada jiwa membantunya, masih ada, Cong. Jadi kalau dibilang orang kita tuh udah sangat enggak juga sih kata gue. Masih banyak orang-orang yang baik, hanya mungkin tereksposnya banyak kan yang gitu-gitunya aja. Itu gue bilang gak pernah tuh dekat rumah gue tuh yang ada orang jualan bapak-bapak, Cong, udah tua mungkin ya. Udah tua. Terus bener, Cong, masuk Instagram, Cong. Iya, jadi tolong kalau misalnya beli di sini rame, Cong, akhirnya. Walaupun ya terlepas itu makanan enak atau enggak enak ya, jadi kan selera juga. Akhirnya itu jadi orang kalau beli, orang lewat tuh beli. Walaupun jadi mungkin mau dipikir sedekah, mau dipikir ikhlas, jadi, gitu loh. Jadi sekarang ini, Cong, lu kalau maaf nih misalnya kalau orang dagang pakai penglaris gitu, Cong. Wah, sekarang nggak perlu, Cong. Nggak perlu, penglarisnya ini aja. Di viral video aja, video viral di medsos. Jadi penglarisnya langsung dari ini Allah nulis lewat dia nih, sampai vilarin. Mantap gitu kan. Jadi nggak perlu pakai jin, nggak usah pakai jin. Jeans boleh jeans boleh jeans boleh, ini jangan. Iya itu dia. Banyak kok gitu-gitu tuh kalau ya ternyata kan kasihan orang udah dagang udah malam sampai malam ya, udah tua, udah ketiduran, ada yang beli. Apalagi kalau gue bilang masa pandemi gini kan nggak makin sulit ya, tapi mungkin ini juga hikmahnya di balik pandemi ini mungkin gitu juga, Cong. Jadi akhirnya banyak juga muncul orang perilaku baik, Cong. Ya mungkin yang tadinya nggak banyak banget, sekarang akhirnya kan dengan tadi gue bilang orang sedekah nyaro sembako rame-rame patungan naruh siapapun boleh ngambil. Kan sebelumnya mana pernah, Cong. Mungkin ada tapi kan nggak sebanyak saat ini kan. Jadi orang-orang yang bukan mampu doang ya, Cong, tapi sebenarnya emang ada niat dalam hatinya ya. Dan siapapun boleh ngambil. Jadi bagi gue, jadi di setiap kesulitan pasti memang ada hal-hal baiknya lah. Jadi kita melihat. Tapi dengan kayak gitu juga nih, Cong, ada perilaku yang disalahgunakan juga tuh, Cong. Misalnya udah baik nih, dia misalnya nolong orang. Pertama mungkin nggak sengaja di videoin orang, mungkin. Akhirnya jadi viral. Terus akhirnya, wah, gue ini jadi bagus nih, malah jadiin konten tuh, Cong. Jadi ini, Cong. Jadi kayak lahan pekerjaan, Cong. Iya. Ya bahasa aja di lahan pekerjaan. Gitu. Jadi yang harusnya niatnya pengennya jadi nolong, akhirnya kok lama-lama, jadi viral juga, jadi manusiawi, Cong. Iya. Kita nggak bisa mungkiri kadang-kadang gini loh. Kita emang awalnya mau niatnya mau nolong saya, tapi kita nggak tahu direkam terus viral. Pasti kan sebagai jiwa manusiawi kita ada rasa kebangga, Cong. Iya. Ada rasa, gue besok mau gitu lagi. Akhirnya sekarang nggak direkam orang, dia ngerekam sendiri. Iya, ngerekam sendiri. Nah itu dia yang jadi salah tuh sebenarnya tuh. Dia ngerekam sendiri. Dia sebenarnya nggak salah banget. Misalnya ada benernya juga dia nolong orang, tapi mungkin ada sedikit yang menurut gua kurang pantas lah gitu ya. Jadi kalau ada juga maksudnya kalau sesekali mungkin nggak boleh. Iya, untuk memotivasi orang boleh lah sesekali. Kalau setiap ngasih, videoin dong, ngasih video, gue mau ngasih duit, fotoin gue dulu. Itu kan jadi kayak pencitraan gitu udah ya. Jadi salah yang itu ya, bukan salah sih, jadi kurang etis lah bagi gue. Jadi kalau bisa kita nolong orang tanpa menghinakan orang, Cong. Iya benar sih, dengan cara-cara yang baik gitu. Jadi kalau misalkan banyak, Cong, kita nggak bisa mungkin sekarang kalau kita balik ke konten-konten kita ngomongin sekarang kan banyak banget, kebetulan YouTube kan banyak banget yang ngasih konten itu. Kita kebetulan YouTube nih ya, YouTube kita biasanya banyak banget konten-konten seperti itu, Cong. Iya. Jadi karena karena traffic penontonnya tuh tinggi, Cong. Jadi orang berlomba-lomba di situ. Jadi kalau dibilang benar atau enggak benar itu balik ke individu masing-masing sih. Ini kan hanya pandangan opini kita kan. Ini hanya opini kita. Kayaknya kalau apa-apa direkam, dikasih harus rekam, ini kan kayaknya kurang etis. Kurang asik gitu, Jam, kurang asik. Tapi kalau sekali hanya sekedar motivasi ya buat ngajak teman-teman yang biar berpikiran, seperti itu tuh. Jangan jadinya nanti semua orang begitu, Cong. Iya, betul. Jadi kalau enggak misalnya kalian lu nih, Cong, dikasih amanah. Ini lu donasiin. Terus lu suruh nyebarin makan misalnya, terus di videoin, difotoin, itu boleh, Cong, kan tuh sebagai dokumentasi. Iya, sebagai memang bukti kita udah melakukan amanah gitu. Beda kalau misalnya kita tadi dikit-dikit, kantong sendiri modal gitu kan. Ya karena mungkin kata gue ini, Cong, karena akhirnya menghasilkan uang, kan nggak mau, kan pasti menghasilkan uang kan. Misalnya kita bikin video-video yang begitu,
terus ternyata trafficnya bagus, kontennya bagus, duitnya ternyata ada duitnya. Ya besok-besok pasti kan besok begitu lagi aja karena udah terbaca, kalau begitu orang suka. Tapi mungkin ya juga menurut gua bisa aja kalau dibikin video kayak gitu nanti misalnya dia ada endorse masuk nih. Kan buat bantu juga, Betul. Buat modal ngebantu juga. Sebenarnya itu ya mungkin buat muter aja gitu. Tapi maksud gua ya jangan terlalu banyak expose-nya gitu. Jadi jangan terlalu sering apa-apa langsung di inilah gitu ya. Jadi ya boleh lah, jangan terlalu banyak aja. Tapi sih gua berpikir ya mereka kan ada uangnya buat modal bikin konten lagi. Gitu jadi yang sekedar emang itulah jadi modal lagi ntar buat dikasih ke orang lagi. Bisa aja gini menurut gua. Misalnya dibagi ya. Misalnya pendapatan dari YouTube buat pribadi, ya kan? Tapi misalnya di endorse, dibagi orang. Ini bisa gitu, juga. Ya, mungkin bisa begitu juga. Jadi ya itu kan yang gue bilang kita kan nggak tahu benar-benar dalamnya kayak apa. Tapi kan jadi makanya kayak kita jangan kalau kita bilang tadi kita bilang benar atau salah kita nggak tahu itu balik kayak ini karena kita nggak tahu dalamnya kayak apa. Kalau menurut gue sih yang penting itu kita jangan negatif aja sih, tapi ya mungkin ya dikurangi sedikit ya gitu kalau menurut gua. Jadi tapi yang ada bisa lah lagi sih. Ada tuh kan kalau waktu di berita kan ada yang viral tuh yang apa nih? Yang pura-pura ngasih bantuan ternyata dalamnya sampah. Buat lucu-lucuan jadi buat lucuan. Nah, itu buat konten juga kan. Nah, itu salah juga sebenarnya paling parah sih itu ya. Apalagi kemarin pas dikasihnya pas lagi masa pandemi, Cong. Iya, jadi orang seneng-seneng orang lagi susah gitu kan. tiba-tiba dikasih begitu. Iya. Jadinya apa ya? Melecehkan contohnya. Nah, makanya ya wajar aja dia ada hukuman lah ya, ada sanksi. Itu gue pikir mah bakal jadi walaupun nggak itu bakal ada sanksi sosial dan arti ya bakal image orang kan udah kok begitu jadi kan dijadikan sanksi sosial jadi itulah kata gue kalau bisa ya kalau mau nolong yang seini aja Cong. Jadi jangan terlalu diumbar. Iya. Kita bukannya soal nih Cong ya. Maksudnya ya kita kan pandangan kita aja. Tapi makanya tadi mungkin ada sisi pandangan buruknya sedikit. Ada juga positifnya tadi yang gue bilang kan. Kalau buruknya mungkin jadiin konten itu jadi kayak mengekspos banget gitu orang yang menerima bantuannya terutama Cong ya kan. Walaupun mungkin ada yang merasa nggak masalah gue diekspos gini menerima bantuan. Mungkin ada juga yang ngerasa aduh malu menerima bantuan gitu kan. Nah, kalau masalah tadi pendapatan YouTube kan juga tadi gue bilang mungkin dibagi nih, mungkin bisa aja. Iya, jadi enggak cuman hanya keuntungan yang dicari enggak mungkin harusnya enggak kayak gitu, Cong. Jadi mungkin dibagi pun memang pendapatan video YouTube-nya buat pribadi, mungkin endorse-nya dipakai buat atau gimana lah gue nggak tahu kan kita nggak ngelakuin hal itu jadi mungkin gue rasa pikiran gue seperti itu sih. Jadi benar-benar nggak dimakan sendiri juga lah gitu Jong ya. Jadi sebenarnya sih ya nggak disalahgunakan kayak yang ngeprank itu kan yang penyalahgunaan banget. Kalau ngeprank kan benar-benar nyari duit doang ya bahasa kasih bikin konten nyari duit biar trafficnya naik doang gitu. Terus dapat duit juga nggak disedekain lagi cuma buat makan sendiri buat dia senang-senang lagi gitu kan udah. Tapi gara-gara ini fenomenanya juga Cong. Ada juga yang gara-gara hal seperti itu akhirnya orang-orang banyak juga Cong ngikutin. Tapi ngikutinnya bukan kalau mungkin yang dulu kan ngeprank itu kan memang orang nggak tahu ya. Tapi kalau sekarang jadi kayak dibikin ini Cong, dibikin udah settingan. Jadi misalnya nanti lu gue prank ya, lu gue kasih ini, ntar lu pura-pura kaget, jadi aneh kata gue jadi kayak sinetron nih. Iya, jadi kok jadi begitu kata gue, jadi kok jadi settingan. Jadi demi konten gitu ya. Jadi itulah, jadi kita harus bisa memilah-milah mana yang layak, mana yang ini gitu ya. Tapi jadi maksudnya dari tadi masalah yang kita jabarin tuh dari pendapat kita yang pada intinya sih masih banyak orang baik ya di sekitar kita gitu. Apalagi budaya Indonesia, budaya Timur yang saling tolong menolong, gotong royong. Sebenarnya itu mau sampai kapan bakal tetap ada Cong. Kata gue sih mau dijubelin, mau diceselin kayak apa juga. Padahal karena pada dasarnya sebenarnya kalau kita bilang sebenarnya orang kita sebenarnya baik-baik Cong. Iya benar juga sih. Kalau kayak kebanyakan kan kayak misalnya turis-turis dari luar negeri main ke Indonesia selalu bilang orang Indonesia tuh ramah. Iya. Ya kan emang kita kan sebenarnya kan bisa dibilang orang yang nggak bisa ngeliat orang, kalau kita nanya hati kecil kita kalau ngeliat orang kesusahan pasti kita pengen nolong Cong. Tapi kadang-kadang gue mikir lucu juga Cong. Mungkin kalau kita sama orang luar tuh baik, dibilang baik, ramah, sebenarnya mereka salah sedikit Cong. Apa jadi? Karena mereka tuh sebenarnya tuh dia nggak ngerti bahasanya Cong, bingung. Dia mau apa nih? Ya senyum aja nyengir aja gitu. Tapi emang orang kita ngomong bahasa Inggris ngomong apa ini gitu. Orang kita ketipu masih baik, masih banyak lah orang-orang. Jadi
Tapi memang terkadang mulut-mulut netizen kita emang ini cong. Iya, Pedas. Tapi di balik itu ya biasalah kehidupan kan ya. ada yang pro, ada yang kontra, ada yang ini tuh kata gue sih wajar-wajar aja sih, nggak ada yang. Tapi kalau tanya orang kita masih banyak yang baik, kebukti kocang masih banyak orang yang ngebantu, masih banyak orang yang jadi nggak semuanya jelek tuh enggak sih. Iya sih. Karena itu sebenarnya emang itu di akar budaya kita Indonesia, ya kan orang timur ya, tolong menolong tuh pasti ada saling membantu, apalagi di masa pandemi kayak gini yang berat. Semua orang ya masih bisa kita tolong menolong lah gitu. Tapi bener, gue ngerti fenomena tuh yang itu cong. Dulu nggak ada kayak nolong-nolong gitu yang naro-naro di apa rumah masing-masing, terus apapun boleh ngambil. Akhirnya kan muncul tuh kayak gitu tuh. Semoga nanti walaupun udah nggak ada pandemi tetap begitu cong. Tuh kira-kira tapi kalau yang nolong itu udah diberakin gitu aja, dia udah nggak mikir nanti dijahatin orang apa gimana ya? Maksudnya produksi TV gitu, terus ada yang borong gitu. Oh enggak, kalau di rumah gue nih, ini aku ngalamin di rumah gue yang di lingkungan gue itu. Jadi kan setiap hari Jumat. Jadi setiap Jumat pagi jam 6 itu udah digantung-gantungin cong. Tadi ditungguin cong. Oh ditungguin? Iya ditungguin. Tinggalin aja. Kalau di rumah gue ditungguin. Jadi orangnya selalu ngantri cong. Oh sengaja. Jadi baris ngantri. Jadi nggak asal ngambil berak-berak begitu enggak. Itu bisa jadi kerusuhan. Kira gitu. Wah dapur ada demo nih. Wah apa nih berapa? Wah jualan cupang nih. Nah, cupang lagi rame. Kita bahas cupang. Cupang. Aduh, ikan kecil sih mahal lagi. Itu gue bingung tuh. Jadi diatur di baris. Jadi itu gue bilang, jadi kalau nggak dia itu dia mungkin jeleknya juga orang kita kalau nggak diatur kan bisa gitu. Listnya lu bukannya ngejambak, jambak. Demi telur bisa injek-injek kan coba. jadi diatur. Oh hari ini jadi cuma boleh ngambil satu. Oh hari gue kayaknya butuh beras. Dan asli kita juga perlu kesadaran cong. Memang kan yang sadar diri lah. Iya. Kan bukan kita doang yang butuh, semua juga butuh gitu. Jadi. Tapi ada juga cing yang kecilnya ngotot dia pengen ini pengen itu. Iya. Jadi aku punya kan yang anaknya cuma satu. Jadi kalau gue diatur, jadi emang ini boleh ngambil. Gue mau ngambil ini aja nih hari ini, ngambil sayur bayam. Udah bayamnya aja. Tadi dia ngomong gitu sama yang jaga gitu. Saya ngomong, saya butuh bayam pak. Enggak, ngambil sendiri cong. Cuman ya dia ngawasi. Iya, ada yang ngeliatin. Oh kalau ngambil 2 nggak boleh, cuma ngambil 1. Soalnya karena kalau ngambil banyak nanti kan. Kalau ada orang dalam boleh ngambil orang dalam. Orang dalam nggak beli, orang dalam malah beli ya. Kalau orang dalam malah nyumbang cong buat yang lain. Oh kira kenal orang dalam. Jadi cuma ngambil 1, jadi macam-macam. Makanya gue bilang semoga sesudah pandemi ini hal-hal positif seperti itu masih terjaga, masih berlangsung. Kayak tadi bilang ngeviral-viralin pedagang. Iya, kita nggak ada salahnya lah ngebantu orang kan. Setidaknya dia udah usaha, nggak cuma sekedar minta-minta gitu ya. Dia yang sudah tua, waktunya udah istirahat, dia masih berjuang untuk hidupnya. Nah kita emang sebenarnya wajib bantu sih Jong ya. Mungkin soalnya kita nggak bisa borong nih dagangan dia ya. Ya makanya dengan cara viralin nih gitu biar teman-teman atau lingkungannya pada tahu gitu sih Cong. Jadi kalau lu tadi ngomong kayak pedagang gitu dibantu di viralin, banyak juga tuh YouTuber yang mungkin bagi gue bukan lebih baik atau mungkin ada dibagi juga ya, gue bilang setuju sama lu dibagi ke duitnya. Dia akhirnya ketemu dagangan apa, yaudah yuk pak saya borongin aja semua dibayar, mungkin duit dari YouTube Cong. Iya. Dia kan dibayar, siapapun boleh makan ngambil, ya gitu. Jadi ya kalau kita ngeliat nilai segi negatif pasti ada aja, tapi positif pasti ada. Sebenarnya masih ada orang yang nyinyir pasti ada yang nyinyir. Oh itu cuma ria. Apakah settingan gitu. Pasti ada sih. Ya mungkin ini juga Cong. Kalau ada hal-hal netizen yang udah ngomong begitu, sebenarnya buat pengingat diri kita juga Cong. Orang yang itu apakah saya sudah berlebihan? Apakah sudah berlebihan? Apakah sudah kelewatan? Apa itu sebenarnya kadang-kadang sebagai rem kita juga sih Cong. Iya sih. Kan kayak itu, jadi harus saling nginget diri sendiri lah. Kalau emang ngebantu ya yang ikhlas, walaupun tanpa direkam juga harus ikhlas gitu. Jadi tetap ngebantu walaupun direkam gitu sih. Jadi jangan sampai bahaya Cong kalau apa-apa harus dikamerain, apa-apa dikamerain. Kan kita banyak fenomena sekarang juga. Orang kecelakaan bukan ditolongin, direkamin dulu. Iya kan bener ya? Parah itu emang jadi semua jadi konten. Jadi kita boleh membuat konten. Kalau gue lebih setuju tadi lu bilang, oke, lu buat konten boleh, buat konten dapat hasilkan duit, tapi nanti duitnya dibagi lagi diputar lagi, bukan dimakan sendiri. Tapi kalau gue lihat dia bilang fenomena yang misalnya ada orang kecelakaan malah di videoin, itu kalau di pelajaran kita dulu tuh kuliah tuh misalnya ini Cong, kalau misalnya ada suatu kejadian nih
terus ada yang share, ada yang jatuh nih. Yang lihat lu doang. Beda sama yang lihat banyak orang, Cong. Jadi istilahnya tuh tanggung jawab lu tuh terbagi. Jadi tanggung jawab ada lu gitu. Iya, jadi gue bikin dokumentasi aja. Kenapa gue fotoin aja, gue dokumentasi aja lah gue gitu. Kan banyak yang nolong. Dan misalnya orang jatuh cuma ada lu doang, kabur. Gak mau kena tanggung jawab. Berapa kali? Mana ya? Enggak. Jangan. Nah, jadi gitu. Jadi otomatis tanggung jawab untuk menolong lebih. Oh iya benar. Jadi karena ada bukan gue sendiri, harusnya kan kita bisa lu dong. Jadi ada saling. Istilahnya tanggung jawabnya itu terbagi. Iya. Tapi kalau sama kita sendiri pasti langsung sigap lah ya. Iya, beda kalau posisinya sendiri. Gitu. Jadi maka gue itu gue bilang itulah fenomena zaman sekarang, Cong. Iya. Jadi kita bolehlah membuat konten tuh boleh, Cong. Gak ada salahnya buat konten. Kayak kita buat konten ini gak ada salahnya. Teman buat konten gak ada salahnya. Asal jangan sampai ini loh merugikan lah, Cong ya. Iya. Kita tadi ngeprank membagi orang padahal bohong-bohongan doang. Untuk konten doang tuh mah parah. Jadi jangan sampai begitulah. Jadi kalau bisa apa yang kita buat bermanfaat juga buat orang lain, Cong. Menurut gue sih segitu aja, Cong ya. Udahlah, ini kita udah ngebacot itu apa ini? Jangan lupa teman-teman subscribe channel kita di podcast Kepedean. Boleh. Jangan lupa di subscribe, dinyalakan loncengnya agar nggak ketinggalan video-video terbaru tentunya. Di share, di komen, di blog. Oh, jangan dong, jangan di blog. Bahaya nanti buat kemajuan channel kita menurun itu. Ya kalaupun kita ada salah-salah kata kita mohon maaf aja lah. Iya betul. Karena kita manusia biasa, ya, kita bukannya raja. Kan jadinya itu. Kita kalau di sini kita kontennya nggak serius-serius ya kita maafin aja. Iya betul. Jangan serius-serius lah. Iya. Makanya yang karena serius udah bubar. Serius aja bubar. Gimana nggak serius? Jadi jangan serius. Ambiar. Oke lah topik kita hari ini. Jadi kita yang ketiga teman-teman kalau teman-teman punya topik yang menarik nih, boleh di sharing di komen. Bang bahas ini dong bang. Nih bang lagi bahas tadi gue bilang. Bang lagi zaman nih cupang nih bang, gue bahas cupang dong gue. Zaman gue SMA juga ada banyak cupang, Cong di sekolah di layar teman-teman gue. Itu cupang yang lain. Kan ya. Jadi sekarang lagi bahas dong. Kalau itu sekarang cupangnya mahal-mahal dong. Wah, ya kan kalian ada minta dibahas begitu kan ya? Iya, yang panjang. Iya. Kita bingung mau bahas apa ya. Oke lah teman-teman, sampai jumpa lagi di channel Podcast Kepedean.